Setelah pelukan terakhirnya dengan Yun Yun, akhirnya Xiao Yan melangkah pergi dengan meninggalkan banyak perasaan di dalam hatinya. Xiao Yan mengandalkan peta yang diberikan Ye Fei dan mengambil jalan memutar yang panjang. Hampir 10 hari perjalanan dia habiskan untuk melewati hutan agar terhindar dari orang-orang sekte Misty Cloud yang terus mengejarnya. Setelah itu dia beristirahat selama 1 hari sebelum kembali mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Base. Xiao Yan menghabiskan 7 hari lagi dalam perjalanannya yang tergesa-gesa sebelum dia tiba di kota Daling. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya memang tidak luas jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, kota Daling masih jauh lebih besar. Selain itu, kota Daling juga bersebelahan dengan pegunungan Magical Base yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, banyak sekali para petualang dan kelompok pedagang yang tak terhitung jumlahnya silih berganti datang dan pergi, menjadikan kota ini ramai. Di gerbang kota utara kota Daling, arus manusia yang bergerak menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara itu adalah wilayah pegunungan Magical Base yang menghampar tak berujung. Kelompok-kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang, akan ada kelompok menggunakan kereta kuda yang membawa mayat binatang ajaib keluar dari hutan dengan gumpalan debu di belakangnya. Itu menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Karena tidak mudah membunuh binatang ajaib kuat di dalam pegunungan Magical Base. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Pada kerangka kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar binatang ajaib. Kepalanya telah dibelah dan terlihat otak yang bercampur darah segar, dan beberapa hal lain tapi tanpa inti monster. Wajah seorang pria besar terlihat dipenuhi dengan ketidakpuasan berbicara, kita benar-benar tidak beruntung, kehilangan 2 saudara untuk membunuh binatang ajaib tingkat 2. Tapi ternyata itu hanya telur batu tanpa harta karun. Jika ada inti monster peringkat 2 di dalam binatang ini, tentu kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode Ki level Huang tinggi dari rumah lelang. Pria yang tampak sebagai pemimpin meludahkan air liurnya sambil marah menjawabnya, tingkat Huang tinggi, metode Ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Ini seperti lintah darat. Di sebelahnya, seorang pria yang agak kurus menyeka jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia mendengar metode Ki kelas Suan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Sekte Misty Cloud mengeluarkan perintah berburu. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode Ki kelas Suan. Bahkan akan diberi kesempatan untuk diterima di Sekte Misty Cloud. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode Ki. Pria tadi yang terlihat sebagai pemimpin dengan dingin meliriknya. Kemudian berkata, monyet kurus, sekarang kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita. Jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Sekte Misty Cloud. Itu adalah Xiao Yan, orang misterius yang menjadi juara Alchemist Grand Meeting. Dia juga orang yang menakutkan yang menyerang Sekte Misty Cloud 2 kali, membunuh Yun Leng, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun San. Apa menurutmu dia adalah tipe orang yang bisa kita lawan? Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia menjawab, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin kita mampu melawan orang seperti itu? Namun, aku telah mendengar bahwa Sekte Misty Cloud telah mengeluarkan perintah penangkapan ini di seluruh kekaisaran. Tentu itu akan membuat semua orang tertarik. Aku pikir bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Sekte Misty Cloud, dia akan mengalami kesulitan bergerak di dalam kekaisaran Jiama. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin, jangan menghayal sepanjang hari. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, tidak mungkin kamu bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Ayo cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari ini. Besok kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode Huang Ki level tengah kita saat ini, kapan kita bisa menerobos ke kelas Dousi? Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam muram dan mulai melangkah lesu menuju gerbang kota. Setelah mereka pergi, sosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan lebat. Tatapannya menyapu apa yang terlihat di depannya.
Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan topi kaping bambu menutupi hampir setengah wajahnya. Mereka mulai mencariku di seluruh negeri. Yunsan benar-benar bersedia membayar untuk diriku. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Dia adalah Xiao Yan. Sekte Misty Cloud memang masih memiliki beberapa pengaruh di luar wilayah Kekaisaran Jiama, tetapi itu sangat sedikit. Tentu saja hal itu menyebabkan faksi lain di luar Kekaisaran Jiama tidak akan peduli dengan perintah buronannya. Selama beberapa tahun belakangan ini, Sekte Misty Cloud telah mengakar kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan berusaha menghilangkan faksi-faksi dari luar Kekaisaran sehingga mengakibatkan Sekte Misty Cloud tidak dikenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiao Yan bergegas melewati pegunungan Magical Base dan dia mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah mengakibatkan binatang ajaib biasa tidak berani maju untuk menyerangnya, pegunungan Magical Base begitu luas sehingga dihuni banyak binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Sebagian binatang ajaib lainnya memang takut dengan Heaven Swallowing Python, tetapi itu tidak berlaku bagi binatang ajaib yang lebih kuat. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar selama perjalanan ketika melarikan diri dari Sekte Misty Cloud. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode waktu ini dan telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang membuatnya sangat bersemangat adalah bahwa roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah pemulihan selama setengah bulan hingga kemudian menjadi sehat kembali. Saat ini, Xiao Yan yang sebelumnya selalu dalam keadaan waspada, akhirnya bisa menjadi lebih tenang dan rileks. Dengan hadirnya Yao Lao, itu setidaknya menjadikan dia memiliki kartu kemenangan untuk melindungi hidupnya. Selain itu, efek dari sisa obat yang tersimpan di dalam tubuh Xiao Yan juga memiliki kemampuan tambahan untuk meningkatkan kekuatannya 1 tingkat lagi selama 1 bulan pelarian ini. Selama menghadapi binatang ajaib kelas Dowang, Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menjadi bintang 4 Dadoshi dalam waktu yang singkat. Jika saja dia meningkatkan levelnya secara tergesa-gesa karena obat di dalam gua Gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan akan benar-benar melonjak 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan seperti ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata yaitu, menakutkan. Meskipun pada awalnya alasan utama Xiao Yan adalah untuk pertempuran hidup dan mati. Yang dia alami selama periode waktu ini dengan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya memang luar biasa. Tetapi itu juga terpengaruh dari bakat kemampuan alami Xiao Yan sendiri, sehingga bahkan Yao Lao pun memujinya berulang kali. Dari semua itu, hal yang paling membuat hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan adalah pada 3 hari yang lalu setelah 1 bulan latihan dan di bawah bimbingan Yao Lao, dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia Burning Flame Valley, yaitu Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dia memang telah gagal beberapa kali selama latihan itu. Tetapi dari apa yang terlihat, kekuatannya masih berhasil meningkat pesat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan dapat benar-benar menguasai Skyfire Tree Mysterious Cheng dengan baik. Dan jika saat itu tiba, dia akan mudah menghadapi lawan di level Dadoshi atau bahkan lebih tinggi, karena teknik rahasia itu dapat meningkatkan kekuatannya. Singkatnya, apa yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan pelarian ini sangat bermanfaat untuk kenaikan levelnya. Xiao Yan tersenyum lebar saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dan mengabaikan tatapan aneh yang diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian dia menarik sedikit topi caping bambu ke bawah, dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Sebelum perlahan berjalan mendekat, tatapannya mengamati pintu masuk kota di mana terlihat banyak orang-orang berlalu lalang. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan Kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Dengan menggunakan peta sebagai penunjuk arah, jika dia melewati kota Daling dengan mudah saat melalui beberapa pos pemeriksaan, maka dia akan segera tiba di perbatasan akhir Kekaisaran Jiama. Saat itulah dia hanya perlu melangkah pergi meninggalkan Kekaisaran Jiama. Dan perburuan dirinya oleh Sekte Misty Cloud akan sama sekali menjadi tidak efektif. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di belakang barisan. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengernyit saat dia melihat kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Terlihat gambar 2 wajah yang berbeda,
Satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lainnya adalah penampilan Yan Xiao ketika berpartisipasi dalam pertemuan besar para alkemis. Yun San telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya melirik gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan penjaga tengah memeriksa identitas semua orang yang mengantri di sepanjang jalan. Setiap orang masuk ke kota, dua tentara akan memeriksa sambil memegang gambar tadi dan membandingkannya dengan penampilan mereka. Apakah keluarga Kekaisaran Jiama diam-diam membantu sekte Misty Cloud? Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba menggerutu dengan wajah tidak sabar. Sialan Musang. Dia hanya penjaga kota, sombong sekali sekarang. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Dia pasti ketakutan jika benar-benar bertemu Xiao Yan. Akan dihajarnya habis-habisan sampai mati bahkan dengan pemimpinnya sekalian. Seorang pria yang tampaknya menjadi temannya buru-buru meraihnya dan berbisik, "Diam, jangan terlalu keras." Meskipun perintah buronan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jiama, tapi Musang berasal dari sekte Misty Cloud. Dia hanya menjalankan perintah ketua sektenya, dia secara otomatis akan memprioritaskan kepentingannya sendiri bahkan dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan bekerja dengan baik. Pria tadi meludahkan air liurnya dan menggerutu, menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang bernama Musang masih membuatnya takut. Xiao Yan mendengar percakapan antara keduanya, mereka sebenarnya orang-orang dari sekte Misty Cloud. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid sekte Misty Cloud tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan keadaan itu, mereka tidak kekurangan orang yang memegang jabatan resmi di dalam Kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah penangkapan dari sekte, yang perlu mereka lakukan hanyalah menggunakan kekuasaannya secara diam-diam. Mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di dalam Kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan menyadari kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh sekte Misty Cloud di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga Kekaisaran Jiama yang telah menguasai seluruh wilayah Kekaisaran, takut pada mereka. Xiao Yan merenung dalam hatinya sebelum menarik diri dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok menuju bagian ujung tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik sekelompok penjaga yang tengah mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu perlahan terulur. Dengan sedikit menekuk kakinya, dalam sekejap dia kepakan sayap di punggungnya. Tubuhnya segera melompat, jari-jari kakinya menekan tembok dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan sangat cepat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiao Yan menyentuh tanah setelah dia dengan cepat melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangan dan menyimpan sayap awan ungunya. Baru setelah itulah dia berjalan dengan santai masuk ke dalam kota. Sebelum meninggalkan Kekaisaran Jiama, dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai sekte Misty Cloud.